Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Belajar dari Yusuf berdasarkan Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai 24 bersama saya Maria Shalomita. Mari teman-teman, sebelum kita membaca firman, kita membawanya di dalam doa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu kembali ke dalam hadirat-Mu untuk menaikkan doa kami. Kami mohon Tuhan tuntunan dari Engkau sehingga kami dapat membaca renungan ini dengan baik. Berikanlah kami hati yang bisa rendah hati agar kami juga dapat mengerti dan dapat menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Matius pasal 1 ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Teens, apa yang kamu rasakan jika doamu tidak kunjung dijawab oleh Tuhan? Kalaupun dijawab, ternyata jawaban Tuhan berbeda dengan harapanmu. Apakah kamu dapat menerimanya dengan lapang dada, atau justru kekecewaan yang timbul di dalam hatimu? Yusuf pernah mengalami situasi serupa. Jawaban Tuhan berbeda dengan keinginannya. Yusuf baru saja mendengar tentang kehamilan Maria. Berita ini tentu mengejutkannya. Maria belum resmi menjadi istrinya. Bagaimana mungkin Maria mengandung seorang bayi di rahimnya? Oleh karena itu, Yusuf bermaksud menceraikan Maria. Dalam ayat 20 tertulis bahwa Yusuf mempertimbangkan maksud tersebut. Artinya, Yusuf membawa persoalan ini kepada Tuhan. Ia berdoa, memohon peneguhan dari Tuhan atas keputusan yang hendak diambil. Tuhan pun menjawab doanya. Melalui mimpi, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Malaikat itu membawa pesan Tuhan agar Yusuf tetap memperistri Maria. Jawaban ini tentu berbeda dengan doa Yusuf. Namun, Yusuf meresponnya dengan baik. Ia menaati jawaban Tuhan, mengambil Maria sebagai istrinya, dan menjadi ayah bagi Yesus. Teens, Yusuf tetap taat pada jawaban Tuhan meskipun berbeda dengan keinginannya. Memang, Alkitab tidak menuliskan perasaan Yusuf saat menerima jawaban Tuhan. Alkitab hanya mencatat tindakan yang diambil Yusuf, yaitu menerima Maria sebagai istrinya. Ketaatan Yusuf menjadikannya saksi akan kemuliaan Tuhan. Ia pun dikenal dunia sebagai ayah Yesus. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa terkadang jawaban doa Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan ada yang hingga hari ini doanya belum dijawab Tuhan. Bagi manusia, wajar jika secara alami muncul kekecewaan. Namun, yang terpenting adalah tindakan setelah itu. Teladanilah Yusuf yang tetap taat mengikuti kehendak Tuhan. Justru, ketaatanlah yang menolong kita menemukan jawaban terbaik dari Tuhan. Teman-teman, mari kita tutup renungan ini dalam doa. Bapa, terima kasih kami sudah bisa membaca renungan-Mu. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, kiranya dalam setiap doa yang kami naikkan, kami bisa mengerti, kami bisa dengan rendah hati menerima apapun yang Tuhan jawabkan kepada kami, apapun Tuhan yang sudah rencanakan yang baik bagi kami. Tuhan, meskipun dalam doa kami tidak semuanya Tuhan jawab, tetapi Tuhan biarlah kami bisa menanti jawaban yang Tuhan sudah sediakan bagi kami dengan ketaatan, dengan kesabaran, sehingga apapun yang Tuhan nanti berikan kepada kami, Tuhan jawab doa kami bisa menerimanya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Bye-bye.